Wasyu'batus sadisatu wassab'un, dan adapun cabang keimanan yang ke-76, islahul fasadi bainal muslimin, mendamaikan perseteruan di antara kaum muslimin. Mahma wujida ilaihi sabila, selama ditemukan jalannya. Kalau ada yang ribut, ada yang berseteru, ada yang saling menyakiti, kita yang mendamaikan. Itu orang tandanya beriman. Kan malah dikomporin, ini jadi itu emang dia kina. Itu orang yang memperdamaikan bagi yang pada ribut, yang pada berseteru, termasuk tanda keimanan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah kalian, baina akhwaikum, di antara dua saudara kalian. Kalian damaikan, kalian tenangin jikalau ada dua saudara muslim yang saling berseteru. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, man yashfa' syafa'atan hasanatan, siapa orang yang menolong dengan pertolongan yang baik, yakun lahu nasibun minha, maka baginya mendapati bagian itu, dirinya mendapat bagiannya. Kalau kita nolong orang, bantuin orang, nanti kita juga bakal ditolongin orang, bakal dibantuin orang. Jangan maunya ditolongin, dibantuin, menolongin orang, enggak. Bantuin orang susah. Nah, jadi setiap kebaikan itu pasti kita mendapatkan bagiannya. Itu udah hukum alam. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis sholati wasyiyami wasadaqah, maukah kalian aku beritahu daripada amal yang lebih utama dari derajat sholat, puasa, dan juga sedekah? Qalu, para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, islahu dzatil baini, mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Kita sholat, puasa buat diri kita sendiri, tapi kalau kita ngurusin permasalahan orang lain, itu masalahnya lebih besar. Sebab amalan yang mempunyai dampak bagi orang lain lebih utama bagi amalan yang memiliki dampak buat dirinya sendiri. Umpama kita sholat ya buat diri kita, zikir buat diri kita, kita ngajar begini, kan dampaknya buat orang lain itu lebih besar, maslahatnya lebih banyak. Itu zikir ya buat kita, tapi kita mendamaikan orang yang lagi ribut, maslahatnya lebih besar, dampaknya itu positifnya lebih banyak. Itu qaidahnya, al-amalul muta'addi afdalu minal amalil qasir. Amalan yang mempunyai pengaruh lebih banyak buat orang lain lebih utama dari amalan yang pengaruhnya buat kita sendiri. Sebab itu Islam gak mengajarkan kita egois, rumah aja dah, sholat, wirid, zikir, Quran, bagus, itu ibadah. Tapi kalau kita keluar bantuin orang, kita keluar nolongin orang, kita keluar ngurusin daripada keperluannya, nah itu lebih bagus lagi. Sebab meluas manfaatnya itu lebih banyak dirasain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati islahu dzatil baini, sedekah yang paling utama mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bikadzabin, bukanlah menjadi tukang bohong, man aslaha baina tsnain, orang yang mendamaikan di antara dua yang berseteru. Faqala, lalu ia berkata, khairan, kebaikan. Jadi bukanlah orang yang pembohong kalau dia mengatakan kebaikan dua orang yang sedang berseteru. Umpama ada dua orang lagi ribut,
A sama B, kita bilang ke A, itu si B senantiasa kalau kamu nggak ada, kamu dipuji-puji sama dia. Padahal sih kayak begitu. Cuman kita baik-baikin dia demi nyambung lagi. Nanti kita ngomong ke B, tadi ada ketemu si A, Masya Allah, itu ditanya kabarnya gimana. Kan perasaan dia sebulan ribut mesti ditanya juga. Nah, itu perhatian. Kita ngomong begitu bukan suatu kebohongan, tapi ada masalah. Nah, nanti ketika diamprokan kedua kan enak tuh. Ya, padahal sih kaget, mama. Tapi karena kita pengen mendamaikan, kita bilang begitu boleh. Kita malu kemana? Bukan. Semalam saya lagi tahlilan ketemu si Anu. Kita tahu nih berdua lagi ribut, nanti ditanyain. Ya, kita umpamanya diberikan perhatian. Kita ngomong ke A begitu juga. Yang kemarin B ngomong saya begini-begini. Nah, jadi pakat lagi. Bukan malah dipanas-panasin, itu dipanas-panasin. Kemarin yang tadi habis ini dah. Di mana dihina-hinanya? Oh di sini, di situ. Nah, itu tandanya orang kayak beriman. Sebab demen, kalau orang ribut dia demen tuh tandanya kayak beriman. Artinya imannya dia sempurna. Kalau orang imannya sempurna, gak mau ada saudara-saudaranya yang pada ribut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati, sedekah yang paling utama, antu'ina bijahika man la jahala. Engkau membantu dengan kedudukanmu orang yang tidak punya kedudukan bagimu. Jadi kita punya posisi umpama, kita punya pangkat baik dalam strata sosial atau daripada kedudukan di keluarga kita. Gunakan itu. Umpama dalam lingkup kecilnya di keluarga kita sebagai orang tua, itu kedudukan. Artinya kedudukan kita lebih tinggi daripada anak. Gunakan kedudukan kita untuk memberikan maslahat kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak biar pada paket jadi orang, biar pada akur. Sama saudara harus perhatian, sama saudara harus kasih sayang. Yang tua sayangin yang kecil hormatin yang tua. Itu namanya kita menggunakan kedudukan kita sebagai orang tua. Harus dipakai. Ya, jadi anak-anak kita ngerti, oh ternyata orang tua yang ngajarin ini begini. Sebagai anak punya juga kedudukan. Karena anaknya lebih tua, dia punya kedudukan lebih tinggi daripada anak yang kedua. Diayomi adik-adiknya dan seterusnya. Kalau yang lebih luas, umpama dia kedudukan di masyarakat sebagai pemerintah, RT, RW, pakai itu buat ngayomi keluarganya biar pada rukun, biar pada paket, biar pada akur. Jadi kedudukan yang kita punya baik lingkup kecil maupun lingkup besar pakai gunanya untuk mempererat persaudaraan, ya, untuk dipakai biar pada rukun, biar pada akur. Itu sebaik-baiknya saudara. Wa'lam, dan ketahuilah anna hajarul muslimi al-muslimat, bahwasanya seorang muslim yang tidak bertegur sapa kepada muslim lainnya, aksara min salasati ayyam, lebih dari 3 hari, mahma ghadiba alaihi, mau semarah apapun dia, haramun, hukumnya haram. In wajahahu, apabila dia saling bertemu, walam yukallimhu, dan dia tidak berbicara kepadanya, hatta bisalami, sampai mengucapkan salam juga kagak. Illa li'udhrin syar'iyyin, kecuali sebab udhur syar'i. Kakaunil mahjuri, seperti orang yang tidak ditegur, nahwa fasikin, seumpama orang fasik, au mubtadi'in, atau orang pelaku bid'ah, fala yahrumu, maka tidak haram. Wa in kana hajruhu, meskipun tidak menegurnya dia, la yufiduhu, tidak memberikan faidah baginya, tarkal fuski, meninggalkan kefasikannya. Jadi hukum asalnya seorang muslim yang tidak bertegur sapa, jangan sih ngomong salam kagak, padahal ketemu wajahahu, saling bertemu, maka hukumnya haram. Kalau dia lebih dari 4 hari haram. Sebab marahnya dia menimbulkan perpecahan. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari belum masuk haram, cuman kami disuruh juga minimal makruh, dibenci.
Tapi kalau sampai 3 hari diem-dieman, padahal ketemu tiap hari. Umpamanya serumah dah, adik abang gitu, mama gitu, ketemu tiap hari, diem-dieman aja. Ya, biasanya ngopi bareng di luar, umpama diem-dieman, diribut, sampai 3 hari lebih haram. Kalau namanya haram kan dosa. Bagaimana kita ninggalin sholat, ya haram, dosa juga begitu. Jadi ta'amul, interaksi ada dosanya juga. Kalau yang kita lakukan itu dengan saudara sesama muslim yang mana ketemunya setiap hari, udah hari keempat harusnya ngobrol, ya, bicarain. Tapi kalau yang kita perlakukan begitu orang fasik, orang-orang yang pelaku bid'ah, orang-orang pelaku maksiat, kita diemin gitu, nggak haram. Meskipun dengan meninggalkannya kita terhadap dia tidak memberikan faedah, dia meninggalkan kefasikannya. Contoh fasik ya diemin aja. Na'am lahu ulima, ya jikalau diketahui anna hajrahu yahmiluhu ala ziyadatil fusqi, bahwasanya tidak menegurnya orang itu kepadanya membawa dia bertambah kefasikannya. Imtana'at, maka yang demikian terlarang. Umpama ada orang fasik, kita diemin 3 hari, makin-makinan fasik, makin-makinan jadi. Nah, mendingan kita yang ngalah, kita ngobrol, nah, kita ajak dia bicara. Amma lau lam yuwajihu, adapun jikalau dia tidak bertemu orang itu, fala hurmata, maka tidak menjadi haram. Wa in maka saksinina, meskipun dia saling diam selama bertahun-tahun. Kama qalahul Mudabiri, sebagaimana menjelaskan Syekh Mudabiri. Umpama ada 2 orang marahan, saling diam-diaman, emang kali ketemu tiap hari. Yang satu di Jakarta, yang satu di Kalimantan, umpama emang kali ketemu, dia diam-diaman selama berapa hari? 3 tahun. Itu gak haram. Kenapa? Emang kali ketemu orang ini bagaimana? Yang haram tuh yang ketemu tiap hari tapi masih diam-diaman di situ. Sampai serumah, sampai segang, sampai satu jamaah, ya lingkupnya kecil, tiap hari ketemu. Ya asal jalan keluar ketemu dia, diam-diaman udah berapa hari? Ya ada 4 tahun, 4 tahun. Tuh asal ketemu dia aja, asal ketemu dia. Itu selama 4 tahun tuh, 4 tahun kurang 3 hari dah. Kalau 3 hari masih diharam. 4 tahun kurang 3 hari dia melakukan keharaman. Wal'iyazubillah. Jadi nggak bisa dianggap enteng dosa-dosa seperti ini. Kalau kita menganggap meninggalkan sholat itu dosa besar, yang begini juga dosa, haram hukumnya. Karena diketemunya tiap hari. Ya, ada dia dah, yang riwayatin, yang lain dah umpama. Karena kagak pengen ngomong sekali, nah itu haram. Tapi kalau memang jauh tempatnya, emang kagak ketemu, ya bukan berarti diperbolehkan juga, jelek juga kalau sampai bertahun-tahun. Tapi ada uzurnya, dia emang kagak ketemu tiap hari, rumahnya rada jauh atau beda kota, beda daerah. Tapi kalau yang setiap hari ketemu, kalau lebih dari 3 hari dieminnya, nah itu dalam agama sudah masuk kategori haram. Maka hati-hati, jangan sampai ya, ada yang melakukan seperti itu, takutnya dosa ini generasi banyak benar kalau sampai dibiarkan ya, berlarut-larut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal itu ya berarti haram. Ayah jura akhahu, dia diemin saudaranya fauqa salasati ayamin, lebih dari 3 hari. Kalau 1, 2 belum termasuk haram, cuman kagak boleh juga, makruh, dibenci, nggak sampai haram. Cuman kalau udah lewat 3 hari, dia melakukan hal yang diharamkan. Faman hajarahu fauqa salasin, siapa orang yang mendiamkan saudaranya di atas 3 hari, famata, lalu orang itu mati, dakhalan nar, maka langsung masuk neraka. Wal'iyazubillah. Kita nggak pengen ya, kita tutup usia kita masih ada urusan sama orang tuh paling kagak enak ya, meskipun ibadah kita rapi, sholat rapi, ngaji tiap hari, puasa lancar, haji berkali-kali, usahain jangan ada urusan sama orang. Sebab kita mati kapan kagak ada yang tahu. Kita pengen mati itu hati lega, memaafkan orang lain, kalau bisa orang lain juga memaafkan kita. Ya, caranya sampai. Sampai ada orang-orang yang memang sekiranya masih menaruh ya, sesuatu yang kurang enak kepada kita, ya, kita minta ridhonya, kita minta maafnya. Ya, karena urusan kita dengan Allah bisa selesai dengan istighfar. Itu dosa. Istighfar dengan sungguh-sungguh, sholat taubat, insya Allah dihilangin dosa kita. Tapi
Tapi kalau kita urusannya sama manusia, itu sampai akhirat masih ke bawah-bawah ya. Sampai ke bawah-bawah kalau masih urusannya dengan manusia, karena keredoan itu penting. Makanya setiap orang sholat jenazah kan apa kata ahli warisnya, siapa saja yang masih ada berurusan dengan jenazah ini, umpama dari hutang piutang gitu, sewa menyewa, pinjam meminjam, maka silakan hubungi keluarga biar diselesaikan secara kekeluargaan. Kenapa? Biar itu jenazah masuk kuburnya dalam keadaan berurusan sama orang, berurusan dengan manusia. Ya, makanya karena kita yang punya urusan dengan orang, kita yang beres. Kalau keluarga kita sih mau tahu mau kagak ya, itu dianggap sesuatu yang ringan menurut mereka karena bukan urusan mereka. Nah, kita nih yang masih banyak urusan, umpama kalau bisa diselesaikan ya, sehingga kagak ada tuh umpama kita meninggal berurusan dengan orang lain. Faqaulun nazimi, maka perkataan penazam waqir kabiran bitasydidil qaf, dan hormatilah orang yang tua, bitasydidil qaf, bacanya dengan tasydid qaf, waqir bijillihi ay bijillihi, dengan keagungannya, ay ij'alhu sayyidan aziman, jadikan dia sebagai orang yang diagungkan. Pada yang lebih tua hormatin, ya, kasih dia penghormatan yang sesuai. Wa qawluhu, dan perkataannya fatuqrahu bil bina'il maf'uli ay in tuslihul fasada bainal muslimin, apabila engkau mempersatukan orang yang berseteru di antara muslimin, fa anta tuqramu indallah, maka engkau menjadi orang yang dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita mempersatukan orang, berarti kita ini juga jangan ada urusan sama orang. Kita mau damain orang bagaimana kalau kita sama orang yang bermusuhan, ya tadi diledekin. Ya sudah main saya lagi, lu aja orang ribut mulu. Nah, jadi dengan kita mendamaikan orang, usahakan kita juga jangan ribut sama orang, sehingga ketika kita damain dia mau dengar omongan kita. Oh iya benar ya, enak juga kalau kita punya musuh, enak juga kalau orang-orang sama kita semuanya pada rela, pada depan, enak. Ya, sebab yang demikian gak ada untungnya. Ya, kita ribut, kita ada segala macam urusan dunia, gak ada urusan di dunia ini yang sampai diributin ke bawah hati, melainkan hal itu adalah kerugian yang besar. Qala nazimu, berkata penazam, wahbub linasin ma tuhibbu li nafsika, dan cintailah olehmu akan manusia ma tuhibbu li nafsika, seperti engkau mencintai dirimu sendiri, hatta takuna bi jannatin tatana'amu, sehingga engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Ai wa syu'batu sabi'atu wa sab'un, dan adapun cabang ke-77, sudah terakhir tadi, ke-77 cabang yang merupakan isi dari kitab ini. Antuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika, engkau mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Kita pengen diperlakukan orang seperti apa, maka perlakukan orang juga seperti apa yang kita pengen. Jadi jangan kita mau diperlakukan saja, tapi berbeda ketika memperlakukan orang. Ma tuhibbu li nafsika, apa yang kau cintai pada dirimu sendiri, nah, usahakan itu juga kau lakukan kepada orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai engkau mencintai saudaranya, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala Suhaimi, berkata Imam Suhaimi fi makna hadzal hadis, di dalam menerangkan hadis itu, ai maksudnya la yakmulu imanu ahadikum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba likulli akhin, sampai kamu mencintai setiap saudaramu, walau kafiran, meskipun dia orang kafir, min ghairi ay yakhussa bi mahabbatihi ahadan, dengan tanpa mengkhususkan terhadap cintanya itu kepada orang lain. Jangan dibeda-bedain. Kalau kita suka kepada orang lain semuanya sama, ya kecuali memang dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau orang tuanya, gurunya, itu beda. Tapi secara umum janganlah kita membeda-bedakan saudara-saudara kita.
duna akharat, selain yang lainnya. Mithla ma yuhibbu ay yahsula li nafsihi, seperti sesuatu yang ia cintai dalam memperoleh li nafsihi kepada dirinya. Minat ta'ati, daripada ketaatan-ketaatan, wal mubahati, dan hal-hal yang diperbolehkan, ad-dunyawiyati, yang berbangsa dunia. Bi an taf'ala ma'ahu, dengan engkau melakukan bersamanya ma tuhibbu ay yaf'alahu ma'aka, seperti engkau menyukai ay yaf'alahu, orang itu melakukannya ma'aka, bersamamu. Kira-kira kamu mau diperlakukan seperti apa sama orang itu? Nah, kamu juga memperlakukan orang itu seperti yang kau ingin diperlakukan. Kama tadi tudan, sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, nanti kamu juga diperlakukan seperti itu. Wa tu'amilahu bima tuhib, dan engkau bermuamalah dengannya pada sesuatu yang kamu senangi. Ayu amilaka bihi, agar ia muamalah kepadamu terhadap sesuatu itu. Wa tansahahu, dan engkau menasihatinya bima tansahu bihi nafsaka, terhadap sesuatu yang engkau menasihati bihi dengannya nafsaka, terhadap dirimu. Wa tahkumalahu, dan engkau memutuskan perkara terhadapnya bima tuhibbu ayyahkumalaka, terhadap sesuatu yang engkau senang dia memberikan penghukuman kepadamu bihi dengannya. Wa tahtamila adahu, dan engkau merasakan beban hatinya. Wa takuffa an irdihi, dan engkau menahan diri dari menjelek-jelekan kehormatannya. Ya, pokoknya sebagaimana kamu nggak pengen diperlakukan itu, jangan perlakukan itu kepada orang lain. Wa idza ra'aita lahu hasanatan, maka apabila engkau dapati bagi orang itu kebaikan, azhartaha, engkau tampakkan. Au sayyi'atan, atau kamu melihat keburukan, katamtaha, engkau sembunyikan. Inta, kalau kamu melihat di saudara kamu kebaikan, ya angkat. Ya, artinya perlihatkan, kamu ini orangnya baik seperti ini, rajin sedekah, sama orang-orang semuanya hormat, mempunyai kelebihan ini. Karena namanya manusia ada kejelekannya juga ditutup. Ya, sehingga tidaklah kita nanti diperlakukan dia begitu juga. Kesimpulan bagus banget, begini orangnya. Padahal teman kita tahu banget jeleknya kita, boroknya kita tahu banget. Tapi karena dia jeleknya kita tutupin, dia juga cerita sama orang lain kejelekan kita tutupin. Ya, sebagaimana kita punya mulut, dia punya mulut. Kalau kita membuka mulut kita buat ngorek ayam dia, nanti begitu juga. Nah, itu yang dimaksud dengan ya, perlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi sama semuanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, orang-orang penyayang akan diberikan kasih sayang oleh Allah Ar-Rahman. Ya, mereka dikasih sayangi juga oleh Allah. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kasihilah, sayangilah oleh kalian orang-orang yang ada di bumi, niscaya orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di langit menyayangi kalian. Kita sayangin orang-orang, ya, maka nanti penduduk langit siapa? Ya, para malaikat menyayangi kita. Sebab kita menyayangi orang-orang yang ada di bumi, siapa aja? Hatta binatang. Ada kisahnya itu. Bagaimana Umar bin Khattab mendapatkan perilaku istimewa di dalam kubur. Kenapa? Saat dia di dunia pernah menyelamatkan burung prit. Tahu burung prit? Burung gereja itu yang biasa di tiang listrik. Waktu di jalan di Madinah ada anak kecil main burung gereja. Nah, sekarang dijual tuh sampai abang-abang tuh. Udah ada ternyata di zaman Umar. Ya, berarti tuh abang-abang burung ada sanatnya juga tuh. Sampai zaman udah ada di zaman Umar tuh. Ya, mungkin dulu dijual juga kita udah tuh. Sampai anak kecil kakinya dibeton, tadi digulur, mau terbang ditarik lagi. Namanya ibu pecah kakek hati. Ya, Umar melihat, ya sih bener tuh burung prit. Ya, Umar dibayar, sini si bayar itu burung, dibayar dikasih itu burung sama anak kecil, Abu Umar dilepas. Ya udah hak dia, udah dibayar, udah dimatiin juga nggak apa-apa, orang udah punya dia, dibayar dilepas itu burung. Ya, singkat cerita meninggal di dalam kubur. Ya, Umar didatangi oleh para ulama. Bagaimana Umar keadaannya, dimimpikan oleh salah seorang sahabat seperti itu kejadian. Alhamdulillah, saya mendapatkan banyak ampunan.
saya banyak rahmat oleh Allah. Pantas engkau sahabat Nabi, engkau ya itu memiliki pahala sendiri. Ternyata saya memiliki pahala yang besar dengan satu amalan yang saya tidak disadari. Amalan apa? Dulu sewaktu saya di dunia, saya pernah membebaskan burung yang kecil yang sedang dimainin anak kecil karena saya merasa kasihan. Irhamu man fil ardi. Burung masih betot-betot kakinya. Saya bayarin, saya lepas. Ternyata amalan itu yang memberikan saya mendapatkan rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari kisah itu ditulislah satu kitab namanya Usfuriyah. Kalau kita pernah dengar tuh nama kitab namanya Usfuriyah. Dari kisah itu, usfur itu burung nuprit. Usfur itu disebut burung nuprit. Itu hadis pertama di Ar-Rahimuna, hadis pertama yang ada di kitab itu. Jadi bagaimana Umar dengan keadilannya sebagai pemimpin, ketegasannya sebagai prajurit, kewibawaannya sebagai sahabat Rasulullah, kealimannya, kepandaiannya. Ternyata ada amalan-amalan yang kecil yang Allah sangat perhatikan itu. Jadi biasanya amalan kecil ini yang kita rasa besar, ternyata pahalanya gede. Karena kita ngelakuin itu nggak sadar, nggak mengharapkan apapun. Lagi jalan di musola, ada kulit pisang, kita tendang aja ke kiri begitu. Nyampe rumah ada lagi, lupa tuh kita melakukan itu. Itu ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala besar. Imatatul adza dalam hadis itu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan besar. Ya, banyak sekali urusan yang kecil kelihatannya. Imam Ghazali lagi ngarang kitab, tintanya datang lalar. Kan kisahnya begitu. Imam Ghazali alim apa? Seorang wali besar. Ada zamannya sehingga dikatakan mujaddid, pembaharu Islam. Ya, mufti juga, orang alim juga, orang soleh juga. Ya itu ada pahalanya. Ternyata ketika dia meninggal, muridnya mimpi, wahai imam, wahai guru, apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Alhamdulillah Allah ampuni dosa saya. Pantas kamu ulama, banyak ilmunya yang dirasakan masyarakat sehingga dapat manfaat. Iya, itu ada ganjarannya. Tapi ternyata Allah memberikan si ganjaran besar. Sebab dulu bagi ngarang kita, kalau dulu orang ngarang kita pakai pulpen, ada lagi pakai laptop, nggak ada zaman Imam Ghazali. Dulu pakai tinta yang ada embernya. Tintanya juga bisa diminum. Kalau sekarang lalu minum tinta sekarang keracunan. Ini zaman dulu nih 500 Hijriah, 1000 tahun yang lalu. Imam Ghazali diemin aja, dilihatin aja gitu. Ternyata pahalanya gede, kita nggak tahu. Kita boleh juga umpamanya lagi ngopi nih, ada itu becek lagi. Kalau semut masih gigit kita mati, diemin aja, lihatin aja tuh. Ya, enak juga semut kita ngopi dikit ngopi. Bisa jadi tuh amalannya yang singkat, yang sedikit, tapi ganjarannya besar. Lagi makan Indomie kan suka baterai tuh kuah-kuahnya, semut yang pada datang. Ini pakai dimatinya ya, lagi takut banget semut kayaknya bakal mati apa gigit-gigit semut. Diemin aja biarin. Kita nggak tahu dari amalan yang sebelah mana nanti di alam kubur kita mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya la tahtakir khairan, jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena biasanya yang kecil-kecil kita lupain tapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana itu? Udah intah. Faqaulu lazim. Ini selembar lagi nih. Mau bikin berapa kali lagi kira-kira? Ya. Kalau mau bikin sekali, berarti malam Senin besok khataman. Kalau bikin sekali, iya. Kira-kira kambingnya udah siap belum? Pertanyaannya itu udah. Kalau mau bikin sekali, ya bikin 2 kali aja kali ya. Ini rada banyak kan soalnya. Kalau sekali takut buru-buru. Kalau buru-buru dingin ntar kulinya. Kayak bercanda ntar beneran. Ya beneran sih juga gak paham. Kalau di Mesir tuh, ya kata guru-guru kita dulu, para ulama setiap selesai bab syukuran, selesai bab. Kalau ini kan selesai kitab. Karena di syukuri udah rapi bab sholat, ganti bab puasa. Itu ada syukurannya. Kalau gitu itu ada repot, masak mulu setiap bab. Dalam rangka kita mensyukuri Allah kasih hatam, Allah kasih jarang hataman kita pun ya, satu nikmat dari Allah. Ya, kita
kita dikasih sehat sampai hatam ngaji sampai selesai, itu luar biasa. Mudah-mudahan semuanya sehat. Jadi kita bikin 2 kali aja, malam Senin besok sekali, insya Allah malam Senin yang akan datang. Dan Allah kasih panjang umur, sehat, kesehatan.